بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. طيب يا إخوان، افتحوا كتاب أصول الفقه. قد وصلنا إلى الصفحة 16. نعم، تفضل أستاذ محسن، اقرأ صفحة 16. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعوا رحمكم الله وقال رضي الله عنه وعنا جميعا. أصول الفقه المعتبر في تعريفه: أولا طرق الفقه المجملة لا طرقه المفصلة، كالبحث في مطلق الأمر بأنه للوجوب حقيقة، ومطلق النهي بأنه للتحريم حقيقة. وثانيا كيفية الاستدلال بها. وثالثا صفات من يستدل بها وهو المجتهد. فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بهذا اللقب. أما أدلة الفقه التفصيلية كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة، والإجماع على أن لبنت الابن السدس حيث لا عاقب لها، وقياس الأرز على البر في منع بيعه متفاضلا، واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فليست من أصول الفقه، وإنما يذكر بعضها في كتبه للتمثيل، والنظر فيها إنما هو وظيفة الفقيه، فإنه يتكلم على أن الأمر في نحو وأقيموا الصلاة للوجوب، والنهي في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا للتحريم، بخلاف الأصولي فإنه إنما يتكلم على مقتضى الأمر والنهي من غير نظر إلى مثال خاص. أحسنت، جزاكم الله خير الجزاء. Perhatikan halaman 16, Usul Fiqh al-Mu'tabaru fi Ta'rifi. Jadi ini definisi yang diakui di kalangan ulama apa yang dimaksud dengan usul fiqh. Pertama, turuqul fiqhil mujmalah. Jadi yang dimaksud dengan usul fikih adalah turuqul fikhi, artinya jalan untuk memahami fikih al-mujmalah secara global, garis besar, dengan kaidah-kaidah. La turuqul mufassalah, bukan jalan yang terperinci.
Kalbaksi fi mutlaqil amri bi annahu al-wujub haqiqatan. Nah, seperti persoalan bahwa mutlaqul amal, suatu perintah yang mutlak, yang tanpa ikatan, tanpa batasan, menunjukkan bil wujub. Jadi pada hakikatnya dia menunjukkan hukum wajib. Begitu juga kalau ada larangan yang mutlak tanpa batasan, itu juga menunjukkan yaitu hukum yang haram secara hakikat. Inilah yang dimaksud dengan usul fikih. Yang kedua, usul fikih juga boleh dimaknai kaifiyatul istidlal biha, yaitu tentang bagaimana cara kaifiyatul istidlal, itu bagaimana cara mengeluarkan dalil, bagaimana cara menetapkan argumentasi, yaitu kaifiyatul istinbat, bagaimana cara menggali dalil, menggali hukum dari sumbernya. Atau yang ketiga, sifatun man yastadillu biha. Nah, terkadang juga ditujukan untuk sifat bagi orang yang menggunakannya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah para mujtahid. Kemudian beliau menjelaskan, adapun dalil-dalil fikih yang terinci seperti aqimus shalah wala taqrabus zina, dan seperti juga sholatnya Nabi di Ka'bah, ijma yang menyebutkan bahwa bintul ibn itu cucu perempuan daripada anak laki-laki mendapatkan itu seperenam haitsulah arti balaha, manakala tidak ada asobah baginya, atau dikiaskannya yaitu al-arus al-bur, yaitu dikiaskannya beras kepada gandum. Di dalam tidak boleh jual beli dengan mukafabilan karena mengandung riba. Kemudian begitu juga istihab taharah. Jadi artinya taharah itu dianggap tetap ada manakala seseorang ragu apakah taharahnya itu sudah batal atau belum. Begitu juga dia katakan di sini, beliau ini hanya menyebutkan contoh-contoh fikih. Jadi al-musannif al-muallif radhiyallahu taala anhu wa rahmatullahi alaihi wa alaina jami'an. Jadi menyebutkan beberapa contoh hal-hal seperti itu yang tadi disebutkan itu semua merupakan masalah fikih, bukan masalah usul fikih. Nah, kemudian di sini dikatakan falaisat min usul fikih. Semua itu bukan termasuk usul fikih, wa innama yuzkaru ba'duha fi kutubihi litamthil. Kalaupun hal-hal tersebut disebutkan, dicantumkan di dalam kitab-kitab usul fikih hanya sebagai contoh, bukan untuk pembahasan. Nah, jadi sekali lagi bahwa usul fikih tidak membahas rincian hukum. Rincian hukum itu dibahas oleh ilmu fikih, sedangkan usul fikih hanya membahas tentang bagaimana cara menggali hukum tadi. Ya tentunya di dalam penyebutan contoh tidak bisa tidak harus menyebutkan beberapa persoalan fikih. Nah, dari sini kemudian beliau menjelaskan wa nazar fiha innama huwa wajibatul faqih. Jadi melihat masalah-masalah yang tadi disebutkan itu tugasnya ahli fikih, bukan tugasnya ahli usul. Wa innahu yatakallam ala anna al-amri fi nahwi wa aqimus shalah fil wujub. Wa nahyi fi qouli ta'ala wa la taqrabus zina tahrim. Jadi ahli fikih itu hanya melihat pokoknya aqimus shalah, dirikanlah salat, itu menunjukkan bahwa salat itu wajib, hukum salat adalah wajib. Sekedar itu aja. Itu merupakan tugas ahli fikih. Nah, dikira fil usuli, sedangkan tugas ahli usul fa innahu innama yatakallam ala muqtadal amr wan nahi. Sedangkan seorang ahli usul dia akan fokus kepada pembicaraan, yaitu bagaimana itu amr, bagaimana itu nahyun, apa maksudnya, apa tujuannya. Nah, bagaimana hukumnya bisa lahir dari suatu perintah dan suatu larangan. Itulah yang dibahas oleh ahli usul. Ini yang sudah saya sampaikan pada saat pelajaran pertama dari kitab ini, di mana saya sudah sebutkan ada fikih, ada usul fikih. Bahkan saya sudah umpamakan bahwa fikih itu ibarat kacang goreng matang tinggal makan,
sedangkan usul fikih itu harus mengikuti proses sampai melahirkan suatu hukum. Jadi saya tidak perlu bahas lagi dalam panjang lebar karena substansinya sama. Silakan lanjutkan, habis terus. Isma'u rahimahumullah. Qala mu'allif radhiyallahu anhu anna jami'an abwab usul al-fiqh يشتمل علم أصول الفقه على أبواب متعددات وهي أولا أقسام الكلام، ثانيا الأمر، ثالثا النهي، رابعا العام، خامسا الخاص، ستة المبين، سادسا المبين، سادسا المجمل، ثامنا الظاهر، تاسعا المؤول، العاشرة أفعال صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، 11 حادية عشر الناسخ، الثاني عشر المنسوخ، الثالث عشر الإجماع، الرابعة عشر الأخبار، الخامسة عشر الحظر والإباحة، السادسة عشر القياس، السادسة عشر القياس، السابعة عشر ترتيب الأدلة، الثامنة عشر وصف المفتي، التاسع عشر وصف المستفتي، العاشر المجتهد. Baik, jazakallahu khair. Jadi di bab 17 ini Al-Mu'allif hanya menyebutkan bab-bab yang akan dibahas dalam ilmu usul fikih. Jadi kalau nanti kita mempelajari ilmu usul fikih, yang akan dibahas itu soal aqsamul kalam, amr, nahyun, khos, apa yang dimaksud oleh setiap istilah ini. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Masuk yang berikutnya. Silakan baca. Siapa yang baca berikutnya? Silakan. Bab aqsamul kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah radhiyallahu qala wa alif radhiyallahu anhu anna jami'an babu aqsamul kalam. Aqallu lafzin raqibu minhul kalami ismani mislu Allahu ahad au ismun wa fi'lun mislu qama Muhammadin au ismun wa harfun wa huwa fil nida nahu ya zaidu au fi'lun wa harfun nahu ma qama wa hadha ismu asbatahu ba'duhu wa lam yu'add ad-damir al-mustabihu fi qama ar-raji'u ila zaidin masalan kalimatan bi'adami zuhurihi wal jumhur ala adihi kalimatan taqsimul kalam wa yanqasimul kalamu ila khabarin wa huwa ma yahtamilu as-sidqu wal kibbu lidatihi wa ila amrin wa huwa ma yahtamilu as-sidqa wal kadhaba lidatihi وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وإلى أمر وهو ما يدل على طلب الفعل وإلى نهي وهو ما يدل على طلب الترك وإلى استخبار وهو الاستفهام وينقسم الكلام أيضا إلى ثمانية وهو طلب ما لا مطمئن فيه أو ما فيه عسر فالأول نحو ألا ليت الشباب يعود يوما والثاني
kaqauli munqati ar-raja'i munqati ar-raja' laita li malan wa hujja bihi wa ila aradin wa huwa at-talib wa huwa at-talab birikin nahu ala tanzilu indana wa ila qasamnya wa huwa al-harfu nahu wallahu la'ana kaza. Kifayah. Jazakallahu khair. Perhatikan di halaman 19 ini kita dibawa para muallif untuk bicara tentang aqsam al-kalam. Karena kalau bicara amrun, perintah, dan karena Al-Quranul Karim dengan hadis Nabi sebagai sumber hukum syariat berbahasa Arab, maka tentu di dalam memahaminya kita tidak akan bisa melepaskan diri dari kata bahasa Arab. Nah, karena itu di dalam mempelajari usul ini pun kita diingatkan tentang dasar-dasar bahasa Arab, yaitu tentang al-kalam. Nah, di sini dikatakan bahwa al-kalamul arabi, kalam dalam bahasa Arab itu bisa terdiri dari dua isim. Karena kita tahu al-kalamul arabi itu ada tiga, ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Isim, fi'il, harf. Jadi kalau fi'il itu kata kerja, isim itu kata nama yang mencakup nama apa saja yang ada di alam semesta ini, termasuk kata keterangan waktu, keterangan tempat, dan seterusnya. Sedangkan harfun, huruf, nah ini yang tidak bisa berdiri sendiri di dalam bentuk suatu kalimat. Nah di sini mari kita lihat bahwa kadang-kadang kalam itu terdiri dari dua isim. Isim ketemu isim. Contoh Allahu Ahad. Kadang-kadang terdiri dari isim dan fi'il. Contoh qama Muhammadun. Qama itu fi'ilnya, Muhammadun isimnya. Kemudian kadang-kadang isim dan harf. Seperti ya Zaid, yaitu harfun nida. Jadi Zaidnya isim. Jadi harf ketemu isim. Nah kadang-kadang fi'il ketemu harf. Seperti maqama. Dan seterusnya. Jadi beliau ini sedang menjelaskan secara singkat dan ringkas apa itu al-kalamul arabi. Nah kemudian beliau juga membuat pembagian, memperkenalkan kepada kita pembagian tentang kalam. Yang pertama disebutkan bahwa kalam itu terbagi menjadi pertama khobar. Apa itu khobar? Khobar itu adalah suatu ungkapan yang mengandung, yaitu asik atau sebaliknya. Yaitu bisa benar, bisa bohong. Nah kemudian kalam itu juga terbagi kepada di sana ada amr. Nah, jadi ada jenis kalam namanya khobar, ada jenis kalam namanya amrun, ada jenis kalam namanya nahyun, ada jenis kalam namanya istikhbar, yaitu istifham, ada lagi jenis kalam tamannin. Nah, tamannin itu mengharapkan sesuatu, bercita-cita. Nah, kemudian ada lagi jenis khobar itu yaitu ardin, hanya pemaparan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi beliau hanya ingin mengingatkan di sini sebagai pengantar saja bahwa usul fikih tidak akan bisa melepaskan diri dari tatanan tata bahasa Arab, khususnya al-kalam yang terbagi menjadi aneka ragam bagian. Bagi mereka yang ingin mendalami ini, silakan untuk mempelajari bahasa Arab, apalagi khususnya ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu badi, dan seterusnya. Dan bukan saatnya kita membahas itu kali ini. Tapi ada satu bagian kalam yang ingin dibahas oleh mu'allif, yaitu tentang hakikat dan majaz. Jadi sebetulnya halaman 19 ini cuma pengantar. Yang ingin dibahas oleh beliau adalah tentang hakikat dan majaz. Nah sekarang mari kita lihat tentang hakikat dan majaz.
di halaman 20. Silakan lanjutkan. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعوا رحمكم الله. يقول المؤلف رضي الله عنه وعنا أجمعين: الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام أيضا إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء، أي ما بقي في الاستعمال على موضوعه اللغوي الأول. وقال بعضهم في تعريفها: إنها ما استعمل فيما اصطلح عليه من الجماعة المخاطبة، أي الجماعة المخاطبة بذلك اللفظ، بأن عينته على ذلك المعنى بنفسه، وإن لم يبقى على موضوعه اللغوي كالصلاة المستعملة في لسان الشرع للهيئة المخصوصة، فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير. والدابة الموضوعة في العرف لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو كل ما يدب على الأرض. الحقيقة تنقسم باعتبار الواضع إلى 3 أقسام. الأول الحقيقة الشرعية، وهي ما وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة. الثاني الحقيقة اللغوية، وهي ما وضعها واضع اللغة كالأسد للحيوان المفترس. الثالث الحقيقة العرفية، وهي ما وضعها أهل العرف كالدابة لذات الأربع. Jazakumullahu khairal jazaa. Nah, berikut ini barulah masuk kepada yang langsung berkaitan dengan usul fikih. Di sini disebutkan bahwa yang tersimul kalam ila haqiqatin wa majaz. Al-kalam dalam bahasa Arab, al-kalam suatu ungkapan itu terbagi menjadi 2. Ada yang hakikat, ada yang majaz. Apa itu hakikat? Hakikat itu ialah al-lafzul musta'mal fima wudi'a lahu ibtida'an. Jadi yang dimaksud al-hakikat itu ialah lafaz yang digunakan sesuai dengan peletakan pada awalnya. Jadi dari awal lahirnya itu kata digunakan untuk apa? Artinya apa? Maknanya apa? Makna yang paling dasar. Itulah yang disebut hakikat. Artinya hakiki. Nah, sedangkan majaz, nanti akan kita jelaskan lebih panjang lebar lagi, yaitu suatu lafaz yang digunakan dengan makna yang lain, bukan dengan makna yang asli. Jadi hakikat itu makna aslinya, sedangkan majaz makna selainnya asli. Nah, nanti akan kita rincikan. Nah, kemudian al-mu'allif di sini merincikan beberapa contoh daripada hakikat dan bagiannya. Nanti akan kita bahas karena kita sudah siapkan ada dalam slide. Tapi sebelum kita masuk ke dalam slide, kita teruskan dulu bacaannya. Al-majaz, lanjutkan. Siapa baca? Contoh. Nah. Atau itu mic biar di situ aja. Mic biar apa namanya ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المجاز هو اللفظ الذي تعدى به في الاستعمال ونقل عن معناه الموضوع له اللغوي إلى معنى ثانٍ مجازي لعلاقة بينهما. وإن شئت قلت هو اللفظ المستعمل فيما وضع له
هو اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا بوجه ثانٍ. أقسام المجاز: والمجاز يكون بالنقص والزيادة والنقل والاستعارة، أي أن المجاز إما أن يكون بسبب نقص لفظ العبارة لأداء ذلك المعنى، أو بسبب زيادة لفظ على العبارة، أو بسبب نقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر بمناسبة بينهما، أو بسبب استعارة. والاستعارة مجاز علاقته المشابهة، فإن كانت العلاقة غير المشابهة سمي مجازا مرسلا. مثال المجاز بالنص: أما المجاز بالنص هو كنفس كلمة أهل من قوله تعالى: واسأل القرية، فإن المراد واسأل أهل القرية، وليس المراد القرية نفسها. وهذا في الحقيقة ليس نقصا، لأن القرآن هو كلام الله الكامل التام الذي لا زيادة فيه ولا نقصان. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يصح أن يوصف شيء منه ولو حرفا واحدا بالنقص أو الزيادة، وإنما هو تعبير أهل اللغة والبلاغيين والأصوليين. فكلمة نفس ليست هنا بالمعنى الظاهر منها عند الإطلاق، وإنما هي هنا بمعنى عدم وجود هذه الكلمة، وهي أهل من قوله جل واسأل القرية، وهو المعبر عنه عند اللغويين والأصوليين بالنص. فتدبر. Lanjutkan, siapa yang baca berikutnya? Silakan. Misal majaz berziyadah. Silakan. Sebelah sini. Nah. Misal majaz berziyadah. Kita gabung semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu jami'an. Misalul majazi fi ziyadah. Wa misalul majazi fi ziyadati qauluhu ta'ala ليس كمثله شيء، فالكاف في كمثله زائدة، والمقصود ليس مثله شيء، ولو لم تكن الكاف زائدة لكان المعنى ليس مثله شيء. ومفهوم هذا المعنى هو نفي مثل فقط، ويلزم عليه ثبوت المثل، وهذا محل. لكن يجوز الإشكال في قولنا إن كاف زائدة على درجة المجاز بالزيادة، على أن المسألة فيها كلام آخر. واعلم أن كلمة زائدة لا تليق بالكمال القرآني المحكم الذي لا زيادة فيه ولا نقصان، ولكن هذا جار على تعبير أهل اللغة. وأما العلماء المحققون فإنهم يعبرون عن ذلك بقولهم صلة بدلا من قولهم زائدة. Kifayah. Jazakallah khair. Lanjutkan. Berikutnya siapa?
Misal majaz bin nakli. Ya, masih berbang. Ya, boleh geser sedikit, ya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Qala al-muallifu radhiyallahu anhu wa anna jami'an. Misalul majaz bin naqli wa misalul majaz bin naqli qawluhu ta'ala aw jaa'a ahadun minkum minal ghaib. Falafzul ghaiti manqulun min ma'nahu haqiqi wa huwa al-makanul mutma'innu minal ardi ila qablatil insan. Li'anna alladhi yaqdiru hajata يقصد ذلك المكان فسميت الفضلة الخارجة من الإنسان باسم المكان الذي لا يسمى ذلك. أحسن. Berikutnya, siapa lagi yang baca? Misalnya majaz beristi'arah. Silakan. Nah. اسمعوا رحمكم الله قال المؤلف رضي الله عنه وعنا جميعا. مثال المجاز بالاستعارة. أما المجاز بالاستعارة فكقوله تعالى يريد من قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أي يسقط لأنه مائل. فالإرادة الحقيقية غير مرادة إذا لا إرادة لجمال. فوجب الصرف للمجاز وهو ميل الجدار إلى السقوط، وهذا يسمى مجازا بالاستعارة. فيقولون فيه شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط، وعبره عن ذلك بالإرادة التي هي من شأن الإنسان، ثم أضافها للجدار وعبره عن ذلك بقوله يريد أن ينقض استعارة بهذا اللفظ للجدار. وهذا هو المجاز بالاستعارة، وهو مفصل في كتب البلاغة والأصول. جزاك الله خير. Baik, ikhwan, alhamdulillah kita sudah baca fakrah demi fakrah dari halaman 20 sampai kepada halaman 24. Sekarang saya minta semua memperhatikan riwayat. Pastikan layar itu sudah hidup, semua memperhatikan riwayat. Kita lihat di sini al-kalam yang tersim ila qismain. Al-haqiqah wal majaz. Al-kalamul haqiqi wal kalamul majazi. Yang dimaksud dengan al-kalamul haqiqi yaitu al-lafzul mustahmal fima wudi'a lahu ibtida'an. Suatu lafaz yang digunakan sesuai dengan peruntukannya sejak awal. Bagaimana sejak awal lafaz itu lahir digunakan oleh penggunanya, itu disebut al-kalamul haqiqi. Dan sedangkan al-kalamul majazi yaitu al-lafzul mustahmal fima wudi'a lahu biwada'in zahir, yaitu suatu lafaz yang digunakan sesuai dengan peruntukannya tapi bukan sejak awal. Dia merupakan makna lain, makna akhar. Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya, kalau disebut tangan, maka sejak awal yang namanya tangan ini ada jarinya, ini yang namanya tangan.
Jadi siapapun, anak kecil pun kalau disebut tangan, maka tanganmu jangan angkat tangannya. Kenapa? Karena kata tangan secara hakikat maknanya adalah anggota tubuh kita, anggota badan kita. Tapi pada proses berikutnya, tangan itu suka digunakan untuk menunjukkan kekuasaan. Seperti orang mengatakan urusan ini di tangan saya. Atau mengatakan dia itu kaki tangan saya. Nah, tentu makna tangan di sini bukan lagi anggota badan. Nah, jangan lupa itu. Nah, begitu kata tangan berubah, maknanya tidak lagi menjadi anggota badan, itu namanya majazi. Nah, tolong perhatikan baik-baik itu. Jadi kalau makna hakiki, makna sebetulnya, makna asli. Sedangkan makna majazi, makna yang telah berubah dari makna awal ke makna selainnya. Tapi itu dibenarkan secara bahasa. Bukan kita ngarang-ngarang, bukan. Secara bahasa berlaku pada tradisi suatu masyarakat, itu dibenarkan. Nah, itulah yang disebut majazi. Nah, sekarang mari kita lihat al-haqiqah. Yaitu al-kalam hakiki terbagi menjadi 3. Pertama, al-haqiqatu syar'iyyah. Nah, tadi sudah kita bacakan al-haqiqatu syar'iyyah. Apa dimaksud dengan al-haqiqatu syar'iyyah? Maksudnya suatu lafaz, suatu kata, suatu kalam yang maknanya sudah ditentukan oleh syariat. Seperti apa? Seperti kata, nanti kita lihat seperti kata as-shalah untuk ibadah. Seperti kata as-shalah untuk ibadah. Itu namanya hakikat syar'iyyah. Atau ada juga yang kedua, hakikat lughawiyah. Suatu kata yang sudah ditetapkan secara lughah untuk suatu makna. Seperti al-asad, singa. Maknanya adalah untuk salah satu jenis haiwan. Jadi itu namanya hakikat lughawiyah. Jadi secara lughah siapapun kalau mendengar singa, ya binatang. Kalau mendengar singa, ya nama hewan. Itu namanya hakikat lughawiyah. Nah kemudian yang ketiga, yaitu hakikat al-urfiyah. Al-urf itu tradisi yang sudah masyarakat. Jadi ada satu kata sudah menjadi tradisi menunjukkan kepada suatu makna. Walaupun sebetulnya makna aslinya tidak begitu. Seperti apa? Seperti dalam bahasa Arab, datul arba. Di dalam tradisi masyarakat Arab, datul arba itu, jadi datul arba ini, saudara, sebagaimana kita baca di atas, wajabatul mawdu'a fil uruf bidatul arba. Jadi dalam uruf masyarakat Arab kalau disebut dabba itu maksudnya binatang hewan yang berkaki 4. Padahal makna aslinya tidak begitu. Makna asli dari kata ad-dabba ma yasubbu fil ard, binatang melata. Makna aslinya binatang melata, tapi melalui proses zaman dia sudah berubah. Maknanya menjadi hewan berkaki 4. Nah ini bukan majazi. Ini juga hakikat juga. Dari hakikat pindah ke hakikat yang lain. Dari yang semula hakikatnya untuk binatang yang melata, akhirnya melalui proses zaman, berubahlah pemakaian yang tengah bangsa Arab menjadi diperuntukkan buat binatang berkaki 4. Nah, waktu diartikan binatang melata, itu namanya hakikat lughawiyah. Begitu berubah oleh tradisi masyarakat digunakan untuk binatang berkaki 4, itu disebut hakikat urfiyah. Atau seperti contoh yang pertama tadi. Yang pertama tadi contohnya as-shalah. Secara hakikat bahasa artinya doa. Orang kalau sebut as-shalah, ya doa maknanya. Itu namanya hakikat lughawiyah. Tapi melalui proses
turunlah ayat-ayat Al-Quran, kemudian muncullah istilah-istilah syariat, akhirnya ada suatu ibadah dengan syarat yang khusus yang disebut dalam Islam dengan makna sholat. Sehingga melalui proses zaman dengan ajaran Islam ini, orang kalau disebut sholat tidak lagi ingat doa, tapi yang diingat adalah melakukan sembahyang. Terjadi perubahan makna. Dari sholat yang semula artinya doa, menjadi sholat artinya sembahyang. Nah ini artinya apa? Perubahan dari hakikat kepada hakikat. Itu belum masuk ke majaz. Hati-hati. Jangan begitu berubah langsung kita sebut majaz. Itu bukan majaz. Itu namanya, kalau sholat diartikan doa, itu namanya hakikat lughawiyah. Kalau sholat diartikan sembahyang, itu namanya hakikat syar'iyyah. Nah inilah yang al-haqiqah. Sekarang kita masuk ke al-majaz. Al-majaz di sini disebutkan ada beberapa, yaitu macam beberapa bagian. Yang pertama yaitu al-majaz bin nafsi. Yang kedua al-majaz bin ziyadah. Yang ketiga al-majaz bin naqli. Yang keempat al-majaz bil isti'arah. Dan sekarang mari akan kita bahas satu persatu daripada majaz ini, ya ikhwan. Kita mulai daripada bin nafsi, sebagaimana dijelaskan di halaman 21. Ada di dalam ayat Al-Quran, ayat kalau yang diartikan secara hakikat tidak masuk di akal. Contoh, Allah berfirman, was'alil qaryata, tanyalah kepada kampung. Qaryah kampung. Kita disuruh nanya kepada kampung. Saya mau tanya, apa kampung bisa ditanya? Saya mau tanya yang hadir di sini, para santri pesantren Ramadan, apa kampung bisa ditanya? Biar makul. Was'alil qaryah. Al-qaryah tus'al. غير مقبول بمعنى الحقيقة غير مقبول ولذلك لابد أن نأتي بمعنى المجاز. Jadi kalau tidak begini, di sana ada lafaz yang mahdhuf, ada lafaz yang dihilangkan. Al-murad di hadhil ayat, yang dimaksud ayat ini sebetulnya was'al ahlal qaryah, tanyalah kepada penduduk kampung. Sebetulnya tanyalah kepada penduduk kampung. Dia bukan kita disuruh tanya kampung, tapi suruh tanya kepada penduduknya. Tapi coba Anda lihat, kata ahlunnya di dalam Al-Quran ada tidak? Tidak ada. Itu yang disebut al-majaz bin nafsi. Jadi ada kata yang dihilangkan. Ada kata yang dihilangkan. Tapi dalam tafsirnya, kata itu harus dikembalikan. Nah itu namanya al-majaz bin nafsi. Tapi ingat, an-nafsi yang dimaksud di sini bukan berarti Al-Quran kurang. Jangan salah paham. Jangan nanti ada mengatakan, kalau itu Al-Quran kurang dong. Karena kan yang majaznya majaz bin nafsi. Bin nafsi itu kan kurang artinya. Bukan Al-Qurannya yang kurang, bukan. Ini penamaan dari ahlul balaghah, dari ahlul lughah. Kalau ada suatu kalimat, ada yang dihilangkan satu katanya, namanya majaz bin nafsi. Bukan berarti kalimat itu kurang. Kalimat itu tidak kurang. Cuma untuk pemahaman yang dihilangkan tadi harus kita kembalikan. Nah maka itu dalam menafsirkan was'alil qaryah, wajib kita tafsirkan was'al ahlal qaryah, sehingga menjadi masuk di akal dan bisa dipahami. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Jadi ini masalah usul mesti agak sedikit ngejelimet, hati-hati. Tapi jangan nanti Anda terjebak. Kalau itu Al-Quran kurang, enggak.
Waktu Allah turunkan Al-Quran lewat Al-Qaryah. Allah nggak pernah menurunkan lewat Al-Qaryah kecuali kalau Allah turunkan lewat Al-Qaryah. Kemudian ada manusia kusir jahat, dihapus kata ahlumnya. Itu namanya Al-Quran kurang. Itu namanya Al-Quran kurang. Tapi persoalannya bukan itu. Waktu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, Allah menyatakan was'alil qaryah. Berarti Al-Quran tidak kurang. Berarti Al-Quran sampai kepada kita sempurna. Hanya sekarang untuk memahaminya. Nah, kita mesti mengerti akan kaidah-kaidah bahasa Arab. Di dunia Arab itu biasa. Hal-hal seperti itu. Jangankan di tengah bangsa Arab. Kadang-kadang kita dalam bahasa Indonesia pun suka menggunakan kalimat-kalimat seperti ini yang orang sudah paham apa maksudnya. Baik. Mari kita lanjutkan. Yang kedua, istiadah. Nah, ini yang saya singgung kemarin. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Ka itu artinya seperti. Mislu itu artinya seperti. Kalau kita artikan secara harfiah, laisa kamitslihi. Tiada yang sepertinya. Sepertinya berapa kali? 2. Tiada yang seperti Allah. Kalau itu artinya ghair makbul dan mustahil. Karena kalau dikatakan tidak ada yang seperti Allah, berarti yang seperti Allah ada tidak? Ada. Yang seperti Allah ada. Yang seperti Allah tidak ada. Kira-kira paham tidak? Contoh, Habib Idrus seperti Habib Idrus ini, atau jangan Habib Idrus, ketinggian. Nah, kita mesti cari yang agak mirip-mirip. Nah, umpamanya di sini kita katakan Ustaz Husain anak Habib Muhammad. Mirip. Kalau saya katakan tidak ada yang seperti Ustaz Husain, berarti memang yang seperti Ustaz Husain tidak ada. Muhammad seperti Ustaz Husain. Saya katakan tidak ada yang seperti Ustaz Husain. Maksud saya tidak ada yang seperti Muhammad, bukan tidak ada yang seperti Ustaz Husain. Paham? Ngerti? Perhatikan sekali lagi. Perhatikan. Yang merasa belum paham, perhatikan. Si A tidak ada yang seperti dia. Mestinya kita mengatakan tidak ada yang seperti A. Selesai. Sampai di situ, Pak. Si A punya duplikatnya. Namanya B. Duplikat. Kopinya. A, B. Berarti B ini seperti A. Berarti B seperti A. Kita rubah namanya. Nama si B sekarang siapa? Seperti A. Nama B seperti A. Nah, sekarang kita mau mengatakan tidak ada yang seperti B. B-nya kita ganti dengan nama yang barusan. Jadi apa? Tidak ada yang seperti A. Berarti yang seperti A itu ada tidak? Yang seperti A ada di B. Berarti kan? Si A punya duplikat, namanya B. B kita ganti namanya seperti A, karena kan duplikat, mirip. Nama B siapa? Seperti A. Kita katakan tidak ada seperti A, berarti memang tidak ada yang seperti A. Tapi kan kenyataannya ada, si B seperti A. Dan sekarang kita mau rubah. Tidak ada yang seperti B. Tidak ada yang seperti B. Kalau B-nya kita ganti dengan julukan barusan. Apa bunyi kalimatnya? Tidak ada yang seperti
seperti A. Tidak ada yang seperti A. Pertanyaannya, yang seperti A ada? Siapa yang seperti A? Jadi kami dikatakan tidak ada yang seperti Allah, berarti yang seperti Allah itu ada. Itu berbahaya. Itu bertentangan dengan akidah kita. Makanya ayat tadi kalau dimaknai secara hakiki mampu, tidak boleh, mustahil. Sehingga kaf di situ, kaf di situ itu disebut zaidah, majaz. Tujuannya untuk apa? Untuk menekankan. Jadi seolah-olah pokoknya udah nggak ada yang seperti itu. Nah, jadi jangan diartikan secara harfiah. Itulah yang disebut al-majaz bil ziyadah. Majaz karena ada tambahan huruf. Huruf tambahan tersebut jangan diartikan. Kalau diartikan secara harfiah, rusak akidah. Inilah pentingnya kita mengenal mana hakikat dan mana majaz. Sampai di sini paham? Ngerti? Alhamdulillah. Nah, yang membaca? Yang bermaudu? Alhamdulillah. Nah. Alhamdulillah. Nah, itulah yang dimaksud majaz bisyada. Tapi diingetin, sekali lagi diingetin ini sama sahibul kitab radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya dalam Al-Quran tidak ada kurang, tidak ada lebih. Jangan sekali-kali kita katakan Al-Quran kurang, nukson, Al-Quran tiada, enggak ada. Begitu Allah turunkan kepada kita, begitulah yang kita baca saat ini. Adapun istilah majaz bin naqsi, majaz bin ziyada, itu hanya penamaan, terminologi sesuai yang dilakukan oleh para ahli lugah, para ahli bahasa Arab. Hanya penamaan, bukan kurang dalam arti yang sebenarnya, bukan lebih dalam arti yang sebenarnya. Nah, kalau kurang dalam arti yang sebenarnya, Allah menurunkan ayat waqal ahlal qaryah, terus kita hapus ahlunnya, kita jadikan, kita catat ahlul waqal qaryah, itu namanya kita kurangi. Al-Quran yang ada di kita saat ini kurang. Atau Allah mengatakan laisa mithlahu syai', lalu kita tambahin pakai ka, laisa kamitslihi syai', berarti Al-Quran itu ditambah-tambah oleh manusia. Itu yang namanya Al-Quran tidak sempurna. Tapi kenyataannya tidak begitu. Yang Allah turunkan waqalil qaryah, yang Allah turunkan laisa kamitslihi syai'. Yang sekarang kita baca sama, tidak berubah. Berarti Al-Quran tidak kurang dan Al-Quran tidak ditambah. Tapi Al-Quran sempurna sebagaimana diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Jadi majaz bin naqsi dan majaz bin ziyadah hanya penamaan, takbir ahli lughah, takbir ahli balaghah. Nah, jadi dia hanya merupakan terminologi saja. Baik. Sekarang majaz bin naqli. Nah, maksudnya majaz bin naqli, suatu lafaz maknanya berpindah. Nakal itu kan pindah. Nah, contohnya apa? Mari kita lihat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghaib." Al-ghaib itu artinya tempat buang hajat. Ghaib itu artinya tempat buang hajat. Nah, karena manusia kalau mau buang hajatnya ke al-ghaib, akhirnya kotorannya disebut al-ghaib. Sebetulnya arti al-ghaib itu tempat buang hajat, itu al-ghaib. Tapi kemudian berubah itu makna. Kalau orang ditanya, apa bahasa Arabnya kotoran manusia? Al-ghaib. Jadi kata al-ghaib dibuat nama buat kotoran karena al-ghaib itu pada awalnya merupakan nama tempat.
untuk buang kotoran tersebut. Fadlatul insan itu maksudnya sisa-sisa kotoran manusia. Fadlah itu sisa. Kalau disebut fadlatul insan, itu maksudnya kotoran. Nah, tapi jarang yang menyebutkan fadlatul insan, karena biasanya disebut ghaib. Nah, padahal namanya sebetulnya bukan ghaib. Ghaib itu nama daripada tempat. Terjadi perpindahan makna. Naqlul makna. Nah, minal makan al-mutma'in bi qada'il hajah ila fadlatul insan. Al-mafrud al-ghaib al-makan al-mutma'in. Murtafi, yani al-ab li qada'il hajah. Nah, walakin yataghayyar al-ma'na. Al-ghaib awalan lil makan, al-an al-ghaib li fadlatul insan. Hadis sama al-majaz bin nasri. Nah, jadi kalau orang nggak ngerti ilmu balaghah, bagaimana mau menafsirkan Al-Quran? Nggak paham ilmu balaghah, bagaimana dia tahu makna Al-Quran? Nah, kalau dia nggak tahu nanti, ya, akhirnya dia salah mengartikan. Nah, sebab di sini, saudara, dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang itu harus betul-betul menguasai bahasa Arab dengan baik. Karena yang kita tafsirkan ini firman Allah. Nah, bukan kita menafsirkan ucapan Pak Lurah, bukan ucapan Pak RT. Dan kalau kita salah menafsirkan, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau firman Allah kita sembarangan menafsirkannya, maka berdosa besar dan tidak boleh sembarangan. Baik, yang keempat, beristiarah. Majaz itu kadang-kadang dengan kiasan. Istiarah itu kiasan. Seperti apa? Allah berfirman, jidaron yuridu an yanqus. Artinya tembok yang ingin rubuh. Tembok yang ingin rubuh. Saya mau tanya, tembok ingin rubuh. Emang tembok punya keinginan? Saya ingin makan. Saya ingin makan. Saya punya keinginan, punya iradah. Karena saya manusia. Nah, pertanyaan saya, tembok ingin rubuh. Memang tembok punya keinginan? Nah, tembok nggak punya keinginan. Jamadun la iradata lah. Wa kaifa al-jidal yurid? Al-jidal yurid. Bimakna anna al-jidal lahu iradah. Wa hadha mamnu' fil ajal. Jadi kalau dikatakan tembok itu punya keinginan, punya kehendak, nggak masuk di akal. Nah, ini namanya isti'arah. Artinya tembok itu diumpamakan manusia yang punya keinginan. Yang punya keinginan sebetulnya artinya tembok itu mau cenderung akan rubuh. Bukan dia ingin rubuh. Nah, cuman diisti'arahkan, dikiaskan. Seolah-olah tembok itu punya keinginan seperti manusia, makanya dikatakan yuridu. Kalau kita temukan yang seperti ini namanya al-majazu bil isti'arah. Al-majazu bil isti'arah. Nah, kalimat-kalimat macam ini dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Kalimat seperti ini dalam hadis sangat banyak sekali. Maka itu bagi mereka yang ingin menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, mereka mesti kenali kalimat-kalimat ini. Makanya kenapa urusan ini dimasukkan dalam ilmu usul fikih. Padahal ini sebetulnya bukan ilmu usul fikih. Ini ilmu bahasa Arab. Ini ilmu lughah. Ini ilmu balaghah. Ini bukan ilmu usul. Tapi karena bainahuma alaqa, bainal lughatil arabiyyah, bainal balaghah wa bainal usul, fa hadzal bab dakhil yang intimadah usul fiqh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini jelas? Paham? Baik. Oleh karenanya saya ingin ingatkan di sini. Sebagaimana saya sampaikan pada pelajaran yang lalu. Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa di dalam Al-Quran maupun hadis ada kalimat-kalimat majaz. Ada kalimat-kalimat majaz. Kalimat-kalimat majaz ini perlu ditafsirkan. Bahkan yang menyangkut sifat perlu ditakwilkan. Apa makna tafsir? Bayan makna lafzatil qaribah awil khafiyah.
Jadi yang dimaksud tafsir adalah penjelasan arti suatu kata untuk pendekatan pemahaman atau untuk supaya maknanya tidak tersembunyi lagi. Jadi makna yang tadi sulit dipahami menjadi mudah dipahami. Itu pengertian tafsir. Sedangkan takwil sarful lafzi minal ma'nal haqiqi ilal ma'nal majazi bidalil. Yang dimaksud takwil yaitu sarful lafzi, mengarahkan suatu lafaz, memaknai suatu kata dari makna hakiki kepada makna majazi bidalilin, harus dengan dalil. Kenapa maknanya dipindah dari hakiki ke majazi? Karena makna hakikinya mustahil, tidak masuk di akal, sehingga membutuhkan takwil kepada makna majazi. Itulah yang disebut takwil. Ada soal Mumadiyah Qabla al-farqu baina tafsir wa ta'wil. Nah, di ulumul Quran. Nah, sekarang mari kita lihat. Ada yang menarik. Syekh Ibn Taimiyah dan Syekh Ibn Qayyim rahimahumullah itu mengatakan, berpendapat inna ta'wil awal majaz tauhid. Jadi takwil dan majaz mereka katakan tauhid. Kalau sudah dikatakan tauhid berarti hukumnya halal, tidak boleh digunakan. Ini ada dalam kitab Aswa'iqul Mursal yang dituliskan oleh Ibn Qayyim. Karenanya Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim di dalam memaknai ayat-ayat Al-Quran, termasuk ayat-ayat sifat, selalu makna hakiki, makna zahir. Sebagaimana saya singgung kemarin, yadullah diartikan tangan Allah, wajhullah diartikan wajah Allah. Nah, kalau dikatakan Allah turun, diartikan zatnya yang turun. Kalau ada mengatakan Allah tertawa dalam hadis, diartikan tertawanya itu tertawa zatnya yang tertawa. Kenapa? Karena mereka menolak majaz. Karena mereka menolak takwil. Padahal Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu wa anna jami'an pernah menafsirkan firman Allah yang berbunyi, innani ma'akuma asma'u wa ara. Apa kata Imam Ahmad? Hadza min majazil lughah. Hadza min majazil lughah, kata Imam Ahmad. Ini termasuk majaz. Jadi waktu Allah mengatakan innani ma'akuma, sesungguhnya aku ini bersama kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Ini maksudnya bersama apa? Apakah Allah itu yang bersama-sama? Apakah Allah itu yang berjalan bersamanya? Apakah Allah itu yang duduk di sampingnya? Atau bagaimana? Nah, dalam mengartikan ini kata Imam Ahmad, hadza min majazil lughah. Ini termasuk majaz, majaz yang tak boleh kita ambil makna hakikinya. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Bahrul Muhit Imam Syarqi. Nah, makanya menarik, Imam Ahmad sendiri menerima majaz. Tapi Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim sebagai pengikut Imam Ahmad tidak menerima majaz. Nah, maka itu yang perlu dipertanyakan di sini. Jadi sebetulnya mazhab Hambali yang mana? Apa mazhab Hambali yang ikut Imam Ahmad atau mazhab Hambali yang ikut Syekh Ibn Taimiyah? Nah, tentu yang ikut Imam Ahmad itulah yang mazhab Hambali yang hakiki, bukan yang ikut Syekh Ibn Taimiyah. Kita tidak mungkin Syekh Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim orang baik, orang cerdas, orang pintar, ilmunya luas, karyanya banyak, jasanya buat umat Islam juga besar. Itu tidak kita pungkiri. Tapi dalam persoalan ini, ternyata Ibn Qayyim dan Ibn Taimiyah bertentangan dengan imam mazhabnya sendiri. Nah, karena itu bagi kami kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kami ambil adalah yang dari ulama salaf semacam Imam Ahmad,
tidak kami ambil dari Ibn Taimiyah maupun Ibnu Qayyim selaku murid daripada Ibn Taimiyah. Nah, maka itu insya Allah setelah ini kita akan masuk pelajaran akidah supaya nyambung. Nah, kita akan lihat takwil ulama-ulama akidah dalam persoalan ini. Nah, baik, kalau ada pertanyaan silakan. Soal usul fikih sampai di sini dulu. Siapa punya pertanyaan dari tahun Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar? Silakan, yang depan dulu, kemudian belakang. Silakan. Apakah takwil sudah ada di zaman Nabi? Jawabnya sebentar akan kita lihat pada pelajaran berikutnya. Silakan, yang belakang. Sudah ditulis tadi. Ada di depan. Ada di depan. Itu takwil sudah ditulis. Sarful lafzi minal maknal hakiki. Nah, ada lagi pertanyaan? Jadi pertanyaan pertama akan dijawab pelajaran berikut. Pertanyaan kedua sudah ada di depan jawabnya. Saya tahu Sayyidina Utsman? Tahu Sayyidina Ali? Silakan. Apakah makna takwil ini seluruh ulama sudah sepakat atau masih ada perbedaan? Kalau Ahlus Sunnah enggak. Jadi takwil itu ada dua makna. Yang pertama makna lughah secara etimologi sama dengan tafsir, muradif, sinonim, identik. Jadi kadang-kadang disebut tafsir, kadang-kadang disebut takwil. Takwil ayat ini, tafsir ayat ini, maknanya sama. Itu yang pertama, secara etimologi, secara bahasa, lughah. Tapi kalau secara istilah, ini yang kita tulis di depan. Nah, ini kesepakat ulama Ahlus Sunnah, tidak ada perbedaan. Yang dimaksud takwil meninggalkan makna hakiki karena mustahil secara akal untuk dipakai kepada makna majazi. Tapi harus dengan dalil. Bukan seenaknya dia memindahkan makna tanpa dalil. Baik. Saum Sayyidina Hasan. Baik. Sudah tidak ada pertanyaan. Semua dalil. Mau dalil Quran, mau dalil Sunnah, mau dalil akli. Semua dalil yang muktabar dalam syariat. Yang penting ada dalil. Termasuk dalil lughawi yang paling utama. Dalil bahasa. Artinya memang secara bahasa digunakan untuk itu. Jadi nggak boleh juga kalau secara bahasa nggak digunakan, nggak boleh. Harus ada buktinya. Betul nggak secara bahasa? Kayak tadi, tangan diartikan kepada kekuasaan. Betul nggak orang Indonesia pernah mengatakan urusan ini di tangan saya, dia kaki tangan saya. Kalau orang Indonesia nggak pernah bicara begitu, berarti nggak ada dalil lughahnya. Paham? Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini.